punya way out sendiri sebenarnya. Nggak perlu ke yang namanya itu psikolog. Kali itu mungkin itu juga bagian dari behavior juga. Behavior itu di hipnoterapi, kemudian di NLP. NLP itu jadi kadang-kadang kita keluarga lagi kumpul-kumpul dan harus pergi sudah dia juga kalau bisa. Energi bahasa energi apa ya? Energi. Yes. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakara TV. Kali ini kita dapat tamu spesial. Ini teman saya dulu satu perjuangan di IPB ya, sesama aktivis ya bro ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dalam suasana sharing session gitu ya. Ini dia Bro Sahrul Komara ya bro ya. Assalamualaikum Bro Kiman, apa kabar nih? Luar biasa. Saya panggilnya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah jadi udah berubah jadi abang sekarang di Medan. Iya, di Medan. Jadi kami berubah sekarang nih. Saya yang orang Medan pindah ke sini ke Bogor. Kang Sahrul ini yang orang Bogor pindah ke Medan jadi abang. Itu memang 20 tahun lebih nggak ini ya, nggak terasa ya perubahan itu ya bro 20 tahun lebih ya. Sahabat Dakara TV semua, sebenarnya kalau dilihat dari backgroundnya, Kang Sahrul atau Bang Sahrul ini sebenarnya orang teknologi pangan dan gizi ya. Satu fakultas gitu ya? Satu fakultas ya. Saya dulu teknik pertanian, tapi setelah 20 tahun lebih kita ternyata berada di posisi barangkali memang di situ passionnya gitu ya. Dan itu yang mau kita bahas sore hari ini, terkait dengan sebenarnya bagaimana sih mungkin sejak dini gitu loh ya, kita mengenal atau misalnya mengetahui passion kita gitu ya, sehingga seseorang itu mungkin bisa lebih berkembang ya. Nanti mungkin bisa Bro Sahrul bercerita gitu ya bagaimana pengalamannya dan akhirnya mungkin menemukan passionnya gitu loh ya. Baik, gimana kabarnya Bro Sahrul? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bro Kiman. Alhamdulillah ya. Sekali aja ketemu langsung sukses semua. Ini saya harus berguru nih sebenarnya. Enggak dong, kita yang harus ini nih. Oke bro, jadi bisa nggak mungkin diceritakan gitu bro ya. Satu mungkin saya pingin barangkali juga teman-teman kan belum terlalu tahu ya. Kalau kita lihat gelarnya bro Sahrul itu kan sekarang mungkin bagi sebagian orang bukan hal yang umum ya. Bisa dijelaskan nggak itu bro? Apa tuh gelar-gelar nih? Ada CML, CHL apa gitu ya. Baik. Itu bukan gelar sebenarnya. Itu sertifikasi. Oh, sertifikasi. Ya, sertifikasi profesi dan sertifikasi kapasitas ya. Jadi apa sekarang bro namanya? Kalau secara akademik saya di S2-nya di Magister Psikologi justru. Wah, S2-nya dari TPG ya, Pangan dan Gizi pindah ke psikologi ya. Ke psikologi industri dan organisasi. Oh, oke. Psikologi industri lah sana. Hanya kalau tadi Bro Kiman tanya yang belakang itu, itu sertifikasi. Ada 13 sertifikasi yang saya ambil berhubungan dengan SDM ya. HR berhubungan sama marketing, kemudian berhubungan dengan HR, pengembangan SDM, dan basisnya NLP. NLP. Makanya kalau tadi dilihat ada CH, itu apa itu CH itu Certified Hypnotherapy. Oh, hipnoterapi. Karena berhubungan dengan bagaimana optimasi otak. Oh, istilahnya mengoptimalkan otak bawah sadar. Mengoptimalkan otak bawah sadar, bagaimana juga merecovery. Kebetulan kan basic kita spiritual ya. Banyak teman-teman akhirnya kerjanya luar biasa tapi tidak menikmati pekerjaannya, ujung-ujungnya stres. Nah, sebenarnya kalau kita tahu bagaimana optimasi cara kerja atau manajemen pikiran, perasaan dan otak gitu ya, maka insya Allah sebenarnya masing-masing kita punya way out sendiri sebenarnya. Nggak perlu ke yang namanya itu ke psikolog segala macam. Cuman kan bisa menemukan healingnya sendiri lagi ya. Bisa healing, self healing itu ada dan mekanisme self healing itu ada di tubuh kita. Cuman kan masalahnya nggak semua orang aware. Nyadar kalau dia punya self healing dan tahu caranya. Nah, konteks itulah saya mempelajari itu, bro, di hipnoterapi, kemudian di NLP. NLP itu bagaimana mekanisme optimasi otak sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Terus apalagi tuh bro gelarnya? CH terus
Oh, ada di situ ada. Ini kan sekalian promosi ya. Sekalian promosi ya. Dakara TV ya. Jadi sahabat Dakara TV yang mau saya nonton, ngambil sertifikasi kalau butuh gitu kan. Kebetulan ngambil sertifikasi coaching. Coaching. Juga. Ya, coaching untuk bisnis dan korporasi. Oke. Juga personal Jadi coaching. untuk mengupdate atau meningkatkan kemampuan SDM ya. Kalau coaching berhubungan dengan eksplorasi SDM. Optimasi SDM-nya. Bagaimana mereka bisa achieve their goal ya. Jadi tujuan mereka apa. Tapi dengan catatan tadi banyak orang-orang sebenarnya gini, mereka punya sumber daya dalam diri mereka. Oke. Dan luar biasanya Allah itu. Jadi masing-masing kita kalau dalam presupposinya NLP gitu ya. Masing-masing kita itu sudah diberikan namanya modal dasar. Oke, modal dasar oleh Allah. Iya. Sebagai khalifah fil ard gitu ya. Iya, sebagai ini jailun fil ardi khalifah. Jadi ketika you mau jadi apapun sebenarnya kita mau jadi apapun itu sudah dibekali sesuatu itu oleh Tuhan. Cuman masalahnya terkadang kita bagaimana mengoptimalkannya. Nah, coaching itu dalam rangka tadi mengeksplorasinya. Nah, tapi banyak orang yang dia punya sesuatu itu tapi tertutup oleh tadi ada stres, ada stressing gitu, ketutup gitu. Akhirnya, nah orang-orang yang sebenarnya dia punya sumber daya, punya modal besar untuk mencapai sesuatu, tapi karena tertutup, itu nggak bisa di coaching tuh bro. Ada orang sekarang, coaching gue dong gitu ya, coaching saya dong gitu ya. Setelah di coaching kok nggak ada perubahan. Kenapa? Karena dia ternyata masih terbawa trauma masa lalu. Itu selesaikan dulu. Nah kebetulan saya dari hulu ke hilir. Kalau coaching itu berarti kan orang udah selesai nih, selesai dengan dirinya, dan dia mau mengejar target selanjutnya, next target gitu. Tapi banyak orang yang dia belum selesai dengan dirinya, tapi mau mengejar sesuatu. Ibarat gini bro, you mau lari, mengejar sesuatu ya, mau mengejar finish gitu. Tapi kaki you itu ada yang ngikat di belakang. You masih bawa pemberat di belakang. Nah. Kalau kita konsultan SDM itu kita coba putuskan ya ikatan ke belakangnya seperti apa, itu namanya counseling. Diterapi dulu nih orangnya, diselesaikan dulu, baru kan kalau udah enak tuh. Itu ikatannya itu dilepas, dia dilepas dia lebih fokus lari. Karena selama ini mau lari masih keseret-seret. Ingat masa lalu. Masa lalu balik lagi. Punya rugi lagi. Nah, itulah sebenarnya ya kalau itu saya baru aware juga ternyata manusia itu dengan segala macam pernak-perniknya luar biasa ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Makanya kalau kita kan dulu juga sering berinteraksi dengan teman-teman ya sebenarnya. Iya. Kadang mungkin masing-masing kita ada bro ternyata interaksinya ke arah bisnisnya gitu. Saya ke arah optimasinya, bagaimana ujung-ujungnya optimasi bisa dioptimalkan bisnisnya gitu. Oke. Gitu bro. Jadi memang semua itu tadi ada saling hubungannya gitu ya. Artinya ke apa tadi hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapi kemudian lebih kepada tadi untuk SDM berarti. Untuk SDM coachingnya gitu ya. Terus ke marketingnya? Kalau itu ada ilmu juga, ada ilmunya juga. Ada dari NPL juga. NLP itu. NLP itu. Neuro Linguistic Program itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke semua aplikasi kehidupan. Jadi bagaimana dia kan sebenarnya bagaimana komunikasi otak ya. Komunikasi otak dan optimasi menggunakan bahasa saraf. Jadi permasalahan manusia. Everything lah ya. Kalau bahasa kita everything yang berhubungan dengan human relation. Itu base-nya NLP sebenarnya. Karena NLP itu bukan ilmu baru sebenarnya bro. Jadi kalau dibilang itu tentang ilmu psikologi itu sendiri. Makanya dari 14 tahun kemudian gue baru ngambil S2-nya di psikologi gitu. Aku pikir gini selama ini. Sebenarnya tanpa belajar jurusan psikologi di NLP itu artinya gini, harusnya seorang pebisnis kayak bro gitu ya. Itu lebih nggak tanpa sadar sebenarnya kita udah selama ini sudah mempraktekkan NLP itu. Tanpa sadar. Tapi kita nggak bisa. Apa sih bro key point-nya NLP itu apa dia? Modeling. Kalau boleh dibilang dua ya. Key point-nya NLP itu dua. Yang pertama modeling, yang kedua flexibility. Gila gitu, dua banget modeling dan flexibility ini. Dua-duanya ya gini, kalau boleh kita coba explore ya. Gue belajar NLP ini gitu, itu hampir 10 tahun lebih.
Sejak tahun 2000 hampir 15 tahun lah ya. 2003 gue baru aware. Jadi 2003 setelah kerja di pabrik dilempar ke Medan. Istilahnya dulu mungkin idealisme lah ya. Idealisme dalam kondisi ideal, dan gue waktu itu lagi drop-dropnya bro. Gue lagi drop-dropnya, lagi butuh something untuk memburn diri gue gitu. Nah, 2003 gue ikut seminarnya Pak Tung Desem. 2003 tuh. Kalau dulu kita sempat juga kan, teman kan itu yang lokal-lokal gitu ya. Dulu saya sempat tuh, kalau kita masih di kampus masih ada Pak Ari Ginanjar. Ketika kita mau pas lagi demo-demonya tuh. Kita undang Ari Ginanjar segala macam untuk merendahkan teman-teman gitu. Terus cuman kan itu pendekatannya beda, itu spiritual ya. Nah, waktu itu dalam kondisi gue lagi fatigue lah. You know fatigue ya? Fatigue itu kondisi kita itu lagi drop abis, capek kerja. Gue kerja di pabrik ya, 24 jam 3 shift. Dan kadang-kadang ketemu shift malam kebayang ya, karena gue itu terus dapat dari adik saya. Jadi kadang-kadang kita keluarga lagi kumpul-kumpul, dia harus pergi. Dan dia juga kalau nggak salah 8 tahun dia memutuskan out gitu. Itu gue 3 tahun tuh udah kayak kalau bilang burn out ya. Burn out itu kondisinya, fatigue itu kondisi burn out. Burn out itu kondisi kita sudah habis-habisan. Energi, bahasanya energi apa ya? Energi pengharapan. Hanya gini, udah stack lah. Stack udah gitu, energi kita kesedot gitu. Karena terlalu banyak energi negatif situ. Itu namanya burnout dan kondisinya fatigue namanya kalau bahasa psikologinya. 2003 gue nyari gitu, dapat namanya gitu. Gue nggak tahu dulu tuh ada butterfly effect ya. Dia pernah dengar butterfly effect ya? Kalau kita di ini butterfly effect ya. Ya, saya baru aware butterfly effect 2000 setelah belajar NLP itu. 2018 gue baru tahu butterfly effect gitu. Nah, 2003 itu berarti kan 2018 ke 2023 berapa tuh? 15 tahun gue. Tuh nggak nyadar ada butterfly effect itu. Nah, apa butterfly effect? Jadi di sela-sela itu kita masih punya pengharapan. Ya Allah, jumpai aku, temui aku gitu. Saya minta sesuatu yang minta energi lah gitu. Dan ternyata jawaban Tuhan itu gitu. Gue dapat selebaran gitu. Jawabannya unik ya. Allah itu ngasih way out-nya itu lewat tadi lewat fenomena kan. Dalam kondisi gitu gue bengong gitu ya. Tapi tetap kita berdoa. Itu salah satu ya. Jangan pernah putus dalam kondisi burn out pun kita jangan malah mager gitu. Nah, kebetulan kita kan basicnya juga agak lumayan lah. Ilmu Tuhan agak lumayan lah gitu kan. Masih percaya ke doa gitu, kekuatan the power of doa itu. Nah, ternyata doa kita itu didengar oleh Allah dalam bentuk gue dapat tiba-tiba gue baca koran ada ada seminar gitu. Gitu. Bro, seru banget nih. Gitu ya. Jadi ada seminar. Ini siapa nih, menarik banget nih gitu ya. Patung Desa Maringin di hotel. Gue ingat banget di hotel Santika waktu itu di Medan. Jadi gue datang gitu ya. Ternyata gue ketemu sesuatu. Ilmu baru namanya NLP di situ. Tapi saya sebenarnya pernah dengar juga NLP ini ya. Neuro Linguistic Programming. Dan memang itu, dan NLP itu sebenarnya ilmu bagaimana komunikasi itu efektif, Bro. Sederhana. Dan itu udah kita praktekin selama ini. Cuman kita nggak aware kita pakai itu. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi kembali ke NLP itu kata kuncinya itu di modeling. Modeling itu gini, kalau kamu mau sukses, itu gampang sebenarnya. Kamu tinggal contek aja. Kalau bahasanya Pak Tung itu ATM dulu ya. Ternyata ternyata ini bahasa Patung kok bahasa sama dengan bahasa yang pernah gue baca buku. Namanya Pak Anthony Robbins nih. Kalau you pernah baca juga Anthony Robbins. Mirip sama gitu, ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu. Cuman banyak di antara kita cuma ngamati, tiru, modifikasi tapi tidak melihat emosi. Ini penting. Akhirnya apa, dia niru, plek tapi gagal. Karena dia nyonteknya salah gitu. Dan mungkin gini. Filosofinya enggak ini. Jadi sebenarnya, nah itu dia. Nah, dia tahu ATM tapi nggak tahu NLP. Nah, NLP itu ilmu bagaimana dia segala macam energi yang mengeliputi dia. Filosofi you kenapa bertahan di situ? Apa latar belakangnya? Apa visi di belakang you? Itu harusnya sebenarnya yang digali. Nah, di NLP itu kan makanya kalau nggak salah sebenarnya PhD itu kan ya filosofi of doctoral kan sebenarnya. Jadi
kita sebenarnya juga dapat ilmu falsafat dulu. Betul, falsafat. Jadi karena memang saya kan juga gitu. Di setiap apa yang kita buat selalu kita buat filosofi. Filosofinya apa? Betul. Karena nanti itu yang menggiring kita gitu ya. Menuju ke their goal kita tadi itu kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kembali bro, jadi sebenarnya NLP itu bukan ilmu baru lah. Iya. Tapi lebih ke arah filosofi apa yang mendasari you punya itu. Kalau sekarang bahasanya si Sinek itu big why-nya apa gitu. Betul. Dan baru sekarang 2000 baru tahun 2020 si Sinek Simon Sinek bilang big why-nya apa. Iya. Nah, dari dulu kan kita udah tahu sebenarnya itu. Nah, NLP itu mencari alasan terbesar you apa gitu di belakangnya itu. Sehingga semua motivasi kita itu bisa mengarah ke sana energinya. Seperti itu, sesimpel itu. Dan gue belajar gitu ya, sampai ngambil sertifikasi, ngambil ke Jogja gitu ya. Karena luar biasa gitu. Tadi mungkin karena juga merasa saya butuh ini gitu ya. Betul. Sehingga kemanapun dikejar gitu ya. Dikejar. Iya. Dikejar. Gue ke Jogja, gue kejar ke Jogja. Padahal waktu itu gue masih kerja ya di BUMN gitu. Terus dengan biaya pendidikan yang luar biasa bro, 2 kali lipat gaji bulanan gue. Tapi karena sudah yakin kita udah tahu dapat gue harus dapat itu gitu. Jadi ini intan, gue harus kejar ini gitu. Nah jadi gue bayangin aja itu waktu itu tahun 2007 ya, 2007-2008 gitu. Untuk ngambil sertifikasi itu yang tadi YouTube tanya, sertifikasi gue panjang banget. Untuk ngambil sertifikasi itu gue ke Jogja gitu ya. Itu 3 hari. Itu harus bayar 15 juta bro. Masya Allah. Saat itu gaji gue setengahnya dari situ. Sebulan. Sementara habis gitu. Itu cuma 3 hari. Itu di luar pesawat segala macam ya. Tapi sekarang kan udah ke ternyata makanya karena gue lihat gitu. Ini orang-orang sekali ngisi. Itu sekali ngisi langsung balik modal bro. Makanya itu kan. Jadi ternyata, nah itu masalah mindset juga, mahal atau kaya atau miskin itu ada di kepala gitu. Betul. Kayak tadi 15 juta itu berat atau mahal buat orang yang nggak punya duit gitu bro. Atau tadi ternyata gue nggak punya duit memang, tapi ketika mental kita di recovery mindset kita di recovery bahwa 15 juta itu cuman 15 juta itu umurnya cuman 3 hari. Yuk paham ya? Gue sampai pinjam duit bro. Masya Allah. Untuk kesana gue nggak sanggup. Gue sempat pinjam duit, tapi kenapa? Gue tahu cara ngembaliinnya. Gitu. Kenapa? Karena dengan 2 kali atau sekali atau 2 kali training dengan biaya yang segitu, gue ngisi itu bisa 2 kali ngisi itu ketutup tuh. Jadi gue cuman ibaratnya gue cuma pinjam utang itu cuman 1 minggu bro. Udah beres acara. Jadi BEP-nya cepat ya? Cepat, 1 minggu 2 minggu udah balik. Aku balikin, orang itu juga kaget. Saya waktu itu bilang gini, gue pinjam duit sekitar 1 bulan ke depan gue balikin gitu ya. Yuk yakin aja gitu. Gajinya segitu. Yuk pinjam duit 10 juta. Gaji yuk habis gitu. Saya bilang, it's okay, tenang aja gitu ya. Gue pulang dari Jogja, balik ngisi, kebetulan ngisi teman, ngisi korporasi. Emang nggak segede gitu. Tapi 2 kali ngisi gue ketutup tuh modal. Alhamdulillah. Pokoknya gini, masalah mindset ya. Benar. Dari situ sih kita. Memang itu kan yang harus dirubah sebenarnya. Istilahnya mindset, dream, pola pikir kan gitu ya. Kan yang membedakan, saya sering sampaikan ya. Kalau tangan kan kita hampir sama, ya kan? Telinga semua sama, ya kan? Tapi pola pikir nggak bisa dibilang sama kan, gitu ya? Masing-masing punya pola pikir kan, gitu ya. Oh iya, silakan bro, sambil minum ya. Mantap nih. Baik, thank you bro. Ini kita sahabat Akara TV juga harus kenal Bro Sahrul ini kan. Jadi nanti teman-teman juga yang pingin, yang istilahnya di korporasinya ya segala macam ya. Dan teman-teman, ini kita berada di lokasi Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Jadi di sini Bro Sahrul, saya sebagai pimpinan ya, menanamkan kita 3 quote gitu loh, 3 moto. Dan ini mungkin juga nanti menjadi final goal kita gitu ya. Bagaimana menciptakan insan yang berkarakter Islami, berperilaku mandiri dan berjiwa pengusaha. Karena menurut saya berkarakter Islam itu juga wajib lah ya. Itu apalagi kita sebagai Muslim ya, kita harus mengerti itu atau tahu atau mengimplementasikan itu al-iman ya kan, apa al-Islam, al-iman, al-ihsan kan gitu ya. Saya kira yang terakhir itu kita kan sekian lama kita hidup, kalau kita nggak mau ngasih al-ihsan mungkin kita udah nggak selamat kali ya. Justru itu basic kita, modal dasar kita untuk hari ini menghadapi kondisi ini ya. Zaman yang luar biasa ini. Zaman yang luar biasa sekarang itu apa-apa aja mau kita
kalau nggak kuat al-ihsannya saya Ihsan itu kira luar biasa. bisa cepat habis kita kan Habis gitu. kita. Karena itu bro ya, jadi saya sendiri kan gini, seperti yang kita pengalaman lah. Kita tamat 2001 lah ya, 2001, 97 boleh dikatakan kan kita masuk ke IPB itu mungkin ke waktu itu kan ya karena PMDK dari kampus kan. PMDK, gue PMDK dari sama satu Bogor. Mungkin ya setelah sekian mungkin kalau bisa memilih mungkin dulu kita kalau saya mungkin Fakultas Ekonomi kali ya. Gue juga salah sebenarnya gitu tapi oke lah. Tapi besok itu nggak ada yang salah. Itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ya. Tapi kan kita berharap ini nggak terjadi lagi pada generasi berikutnya kan gitu ya. Jadi teman-teman saya selain ini kawan saya berbincang-bincang sering juga lihat kegiatan-kegiatannya Bro Sahrul ini. Akhirnya sampailah kita juga sebenarnya di Bina Cendekia Mandiri kita mau potret gitu loh ya, mau kita mapping gitu ya. Itu yang kemarin kita diskusi, saya coba kita talent mapping gitu. Talent mapping, oke. Istilahnya dari awal sehingga si anak ini sebenarnya dia tahu gitu. Terpetakan arahnya gitu kemana. Ya. Apalagi kan gini, katanya kan kita misalnya 2045 bonus demografi. Tapi kalau misalnya semua orang ini, oke kita banyak secara kuantitatif, tapi kualitasnya tidak sesuai, nggak punya pemetaan, nggak matching kan. Akhirnya dari sisi SDM kan ya kita hanya banyak aja gitu. Jadi objek jadinya. Jadi objek. Bukan jadi subjek. Jadi subjek. Kita bukan jadi istilahnya anggaplah misalnya di produsen kan gitu ya. Betul. Mungkin kita jadi hanya konsumen aja kan lah pokoknya itu. Konsumen empuk. Jadi ini yang mau kita coba gitu loh ya. Ini saya sebenarnya saya todong aja nih karena teman sendiri kan. Coba ceritakan dong bro. Apa sih talent mapping itu gitu ya? Talent mapping menarik. Nah, talent mapping salah satu konsep di bagaimana pengembangan SDM ya. Oke. Jadi gue belajar psikometrik dulu di Magister Psikologi. Di antara beberapa psikometrik itu alat ukur bagaimana dia bisa mengetahui apa outputnya apa gitu dari seseorang. Makanya kan kalau orang mau ngetes masuk ke ini mau diukur apanya nih, leadershipnya kah atau macam. Nah dari berbagai macam alat ukur itu atau ke psikologi ya. Jadi alat ukur itu kan ada dua sekarang untuk memetakan atau mengukur potensi manusia itu ada psikometrik, ada biometrik, ada behavioristik. Jadi tiga lah, bukan dua sorry. Ada tiga pendekatan mengukur itu. Nah, kalau psikometrik dia mengukur dari potensi psikologis dia. Jadi dilihat dari psikologis dia, dari semua potensi yang baik dia yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan di alam bawah sadar. Dan itu bisa dieksplor dengan ada toolsnya gitu. Namanya psikometrik. Kemudian yang kedua yang bisa juga pendekatan dari biometrik. Biometrik itu fisiologisnya, bukan psikologisnya. Fisiologis itu berarti dari sidik jari, gitu. Terus dari lingkar kepala dan seterusnya. Dulu kita kan pakai biometrik itu untuk mengukur IQ. Gue inget banget tuh. Ukur IQ kalau kepalanya gede kayak kepalanya gede bro, dia pinter pasti gitu. Kalau kepalanya kecil gitu, IQ-nya kecil. Padahal nggak gitu. Terakhir kan kebukti gitu. Banyak orang yang besar kepalanya malah nggak juga gitu kan. Nggak juga. Jadi ternyata bukan di biometrik yang diukur. Karena kan berkembang terus ya. Ilmu psikologi itu berkembang terus. Terakhir ternyata potensi seorang itu bisa kelihatan dari behavior dia, kebiasaan dia. Jadi dia itu akan jadi sukses atau enggak itu dilihat dari kebiasaannya. Dan menarik sebenarnya. Dan semua kebiasaan itu ada potensinya. Ada potensinya. Ada potensinya. Nah ada dua pendekatan kebiasaan. Artinya tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan bagaimana mengoptimalkannya ya. Cuman yang salah ketika dia nggak tahu cara mengoptimalkannya. Betul bro. Betul. Jadi itu tiga pendekatan. Nah, apa namanya? Si talent mapping ini pendekatan behavior psikometrik. Jadi dia gabungan antara behavior psikometrik. Ini menarik nih sebenarnya. Nah ini kalau di Indonesia ini dikembangkan oleh salah seorang founder ya. Itu juga salah satu guru saya banyak berguru ya teman-teman ini Abah Rama Royani namanya. Saya udah baca ya. Nanti mungkin bisa lihat di abahrama.com. Menarik ya Abah Rama ini sosok beliau. Dia bukan psikolog. Rupanya saya pikir beliau yang menemukan itu, ternyata bukan. Beliau bukan penemu. Nah, apa bedanya petemu dengan penemu? Beda. Saya ini menarik kalau apa kebetulan gitu ya? Kalau sengaja.
Kalau penemu dia betul-betul eksplorasi dari awal, gitu, Ah. invention gitu ya. Iya, iya, invention. Kalau petemu dia ketemu di tengah jalan. Oh. Cuman dia bypass. Nah itu dia. Oke. Nah hebatnya. Ya, lompatan-lompatan itu betul. ya. Abah Rama ini dari ITB, gitu. Beliau jurusan di, setahu saya beliau di teknik sipil gitu. Oh iya makanya. Luar biasa gitu. Luar biasa. Sama Tapi tekniknya backgroundnya udah bagus ya kan. Oke. Kalau nggak salah dan luar biasa beliau, nanti bisa dilihat ya teman-teman saya sendiri, profil beliau. Yang menarik dari beliau adalah beliau baru menemukan passionnya di usia ketika beliau baru keluar pensiun sebagai direktur. Dan luar biasa selama hampir 30 tahun ini cerita beliau ya. 30 tahun beliau itu menjabat sebagai 3 direktur. Ada di 3 direktur di 3 perusahaan. Tapi selama 30 tahun itu ada sesuatu yang dia nggak dapetin. Duit dia dapat. Oke. Iya nggak? 3 direktur. 3 perusahaan. 3 perusahaan ya kan? Gitu bayangin. Selama 30 tahun bro. Gitu. Sorry. Dia dapat semua. Uang dia dapat segala macam. Tapi ada yang nggak dapat. Happiness. Oke. Nah ini penting. Nah ketika dia tahun 2000, saya ingat gue ya. Dia waktu itu cerita tentang bagaimana menemukan talent mapping itu. 2003-2004 dia diundang ke Singapura bro. Ini menarik ya. Karena yang menarik. Nah satu-satunya alat ini menurut beliau yang dites oleh ini BPPT itu talent mapping bro. Jadi selama ini beliau kan mengukur bagaimana mengukur apa ya namanya. Beliau kan salah satu pengusaha ini bro. Apa nih AC? AC ya. Mengukur AC kulit semacam gitu. Nah direkturnya tuh. Oke. Nah singkat cerita gini. Beliau kan ngisi karena disuruh ngomong masalah SDM karena pengalaman dong ekspor dong dia hampir 30 tahun ngomong. Nah, ketika ditanya tentang bagaimana sih sebenarnya indikator ngukur potensi manusia. Kalau selama ini ngukur semua kan ada kapal industri ini ya. Saya kan ada indikatornya kan juga expert di salah satu. Kalau di situ kan kulit kapasitinya kan ada beberapa kan sehingga bisa ditentuin orang ini bagus atau enggak dan seterusnya. Nah beliau ketemu. Nah selama ini pakainya kan pakai alat-alat yang selama ini ada ya, DISC, kemudian segala macam MBTI segala macam gitu. Nah beliau pakai itu. Cuman ketika di bandara Changi gitu, ada buku menarik. Yuk bisa jadi bahan pegangan teman-teman juga hari ini. Kita udah jauh ketinggalan bu, jujur jauh ketinggalan. Buku itu bagus banget. Judulnya Break All the Rules. Judulnya First Break All the Rules. Pertama hancurkan semua aturan. Kan kayak provokatif banget nih buku. Itu gue yang sampaikan di tim. Karena nggak terlalu banyak peraturan. Betul kan? Iya. Ternyata selama ini membuat kita nggak berkembang. Kita itu terlalu saklek terhadap peraturan. SOP perlu bro. Tapi ketika SOP itu malah menghambat. Kita berikan output ya. Yes. Ujungnya output bukan SOP-nya gitu. Bukan SOP-nya. Kalau perlu SOP dirubah untuk menjadi itu gitu. Tapi banyak orang outputnya nggak kejar. Kenapa? Terlalu saklek di SOP. Iya. Nah buku itu menarik ya. Itu nah di salah satunya tuh dikarang itu oleh tadi orang-orang yang beraliran psikologi positif. Nah ini menarik nih. Dalam dunia psikologi itu udah ada generasi kelima bro. Jadi kalau kita di manajemen juga ada generasi ya bro. Ada. Termasuk di revolusi industri kan ada 4 generasi. Sekarang malah generasi digital kan ada tuh. Generasi Z katanya kan. Generasi Z segala macam itu kan ada. Sebenarnya psikologi itu ngikutin itu kan, proses pertumbuhan itu semua. Nah, generasi kelima yang sebenarnya mendampingi generasi Z itu sebenarnya namanya psikologi positif. Namanya positif psikologi. Nah, orang-orang itu yang membuat buku itu. Jadi ternyata selama ini membuat manusia itu stres macam karena tadi dia punya cita-cita yang tinggi, tapi dia terdistrak gitu ya, terhalang gitu oleh dirinya sendiri, oleh aturan dia sendiri. Takut apa? Takut rusak, takut segala macam. Akhirnya bermasalah dan harus diterapi kan. Jadi lucu sekarang ini banyak teman-teman pakai ibaratnya ini era industri. 4 ya sekarang ya. Era industri gitu. Industri 4. Tapi sosialnya sebenarnya udah 5 kan sekarang. Tapi masih pakai psikologi generasi ketiga. Yuk ingat dong. Generasi behavioristik. Behavior itu nanti diterjemahkan dalam bentuk SOP itu. Jadi kalau behavior udah bagus baru dikodifikasi jadi peraturan behaviornya. Tapi ternyata behavior itu bisa dirubah.
Dan manusia itu very fleksibel. Oke, iya. Nah, lagi-lagi ke ilmu NLP itu. Iya. Jadi sebenarnya selama ini kita melanggar fitrah kita. Nah, kembali ke talent mapping, dan talent mapping bicara tentang bagaimana fitrah kita. Sebenarnya kita ini fitrahnya kemana sih? Way-nya kemana? Seperti itu sih bro. Sebenarnya. Jadi talent mapping bagaimana memetakan, ya. Oh berarti nanti kalau kita misalnya anggaplah anak-anak kita nih di BCM ISC ini kita mau talent mapping, berarti pendekatannya yang 3 tadi gitu ya? Iya. Jadi bagaimana istilahnya biometrik dia, fisiometrik dia, sama behavior dia gitu ya? Dilihat. Berarti itu yang harus kita capture nanti gitu ya? Capture dan observasi kalau bahasa kita. Yuk, bahasa capture ya. Iya. Kalau bahasa kita observasi. Sehingga bisa kita menduga gitu ya, menghipotesa ini cocoknya di sini gitu ya. Dan kalau untuk hipotesa pendugaan itu kan kalau kita orang di magister ya minimal kan udah doktor ya. Pasti kan di situ ada 2 syarat ya. Suatu hipotesa itu valid atau enggak, ada 2 kan. Validitas dan reliabilitas kan. Oke. Betul ya? Iya. Jadi ini orang jangan sampai hanya praduga. Iya. Kayak kita kemarin kan tadi di awal kan cerita ya bahwa kayaknya cocok deh gitu di kimia. Iya. Kayaknya ya jujur aja ketika gue masuk ke IPB di SMA 1 guru BK gue ngomong ini, yuk anak IPA ya nilai matematika yuk bagus ya kan, nilai kimia yuk bagus, terus yuk kayaknya bagusnya masuk ke jurusan IPA gitu, emang IPA kan ke jurusan ini. Terus saya juga ada 2 faktor. Pertama dari guru BK, kedua dari orang tua. Nggak salah orang tua, nggak ada yang salah. Orang tua pasti ngasih mau yang terbaik. Cuman masalahnya versi dia gitu, bukan versi kita loh bro. Dan bisa saja nggak menatap 10-15 tahun depan kan gitu kan. Dia menatapnya by experience dia. Ke belakang loh bro. Ke depan kan gitu ya. Tapi kita bersyukur lah punya orang tua gue. IPB, kampus terbaik sekarang. Orang tua gue bilang, udah yuk ini kimia. Kalau kimia bagusnya ke ini aja, ke TPG. Kenapa TPG? Sorry, saya nggak bilang ini TPG itu bagus. Fateta itu bagus. Karena kualitasnya bagus. Waktu itu angkatan kita angkatan the best. Fateta lah pokoknya. Nah, singkat cerita gini. Gue cerita gini. Tapi ini bukan salah fakultasnya, tapi salah orientasinya. Iya. Fakultasnya terbaik. Artinya di situ aja kita bisa the best, maksudnya baik gitu ya. Lebih bagus. Kalau kita ketemukan passion kita mungkin akan lebih baik. Cuman masalahnya kita orientasi kita ketika masuk ke suatu wadah yang bagus itu udah salah. Iya. Itu aja sebenarnya. Ortu gue ngomong gini gitu ya. Kalau mau dapat penghasilan gede, kalau mau jadi orang kaya, berarti gaji harus gede. Yang namanya gaji gede itu ada 2. Satu jadi dokter, gitu. Yang kedua kerja di perusahaan swasta kayak saya sebutin ya. Ya boleh nggak apa-apa. Boleh. Yuk masuk. Yuk kalau lulusan itu Unilever, Indofood dan sebagainya. Iya. Itu ortu gue bilang. Kalau ke sana berarti yuk harus masuk jurusan teknologi pangan, karena di situ orang-orang yang dikuasai orang-orang pintar. Iya. Masuk gue ke situ. Iya. PMDK dong gitu. Oke, gue kan oke aja kan. Wah iya, gue asumsinya lulus dari TPG, gue kerja di Indofood, di Unilever yang industri pangan gitu ya. Dan itu sebenarnya udah dijalanin ya. Gue udah jalanin gitu. Sebetulnya gue udah jalanin hampir 5 tahun dah bro. Iya. Tapi memang pas jalanin itu seperti yang baru kelihatan. Kok gue nggak happy. Istilahnya oke, uang gue dapat kan gitu ya. Tapi rasa-rasanya kok gue nggak puas gitu ya. Nggak on the track bahasanya. Iya. Nah jadi gini, ini sebenarnya jadi jawaban kita semua. Iya. Kalau dulu dibilang kenapa ya alumni IPB sering loncat-loncat atau ketuloncat? Iya. Quote gitu. Iya. Ada dua pendekatan tuh bro. Iya. Ada yang nyinyir, ketuloncat. Ada yang memang bersyukur kalau mahasiswa IPB itu ketuloncat karena apa, dia orangnya tuh fighting spiritnya kuat gitu, bagus gitu. Tapi ada juga yang aspek nyinyir gitu. Nah tapi yang gue syukuri anugerah bagaimana mentality ya iklim pendidikan di IPB itu ya, dia kan fighting spiritnya itu loh. Jujur aja. Fighting spirit kita memang tugas-tugasnya banyak bro. Fighting spirit waktu kerjain tugas, nangis darah di situ gitu. Nggak tidur semalaman ngetik gitu. Itu biasa udah. Gue masih ingat mesin tiknya juga harus ke barak gitu sampai jam 4 gitu. Jadi tapi di situ kalau enggak ya kita nggak ditolak tuh sama asisten kita kan, nggak boleh nyerahin lu, kita udah ngerjain sampai jam 2 terus nggak beres tuh. Gue pernah gue ngerjain sampai jam 2 terus gue pikir udah beres, ternyata belum selesai karena ngantuk ketiduran sampai itu. Betul. Paginya dikumpulin. Iya. Hanya kurang 2 lembar nih bro. Oke.
nggak diterima bro. Ini belum selesai nih, belum selesai. Pokoknya teman-teman susah nyari nilai di IPB itu ya kan. Jadi kita dulu itu saya ingat kalau kita pulang kampung, kan istilahnya nggak berani kita menyebutkan IP kita gitu. Karena teman-teman dari tempat lain IP-nya bagus-bagus. Tapi ternyata apa istilahnya itu ya, dengan keadaan tadi itu mungkin itu juga bagian dari behavior juga ya. Behavior. Nah itu ya, menarik bro. Iya. Itu dia ternyata ada namanya behavioral intelligence. Iya. Seseorang bisa akan cerdas ketika dia bisa mengkapitalisasi kebiasaannya. Iya. Saya gini loh, saya kan anggaplah misalnya dengan tim-tim kan. Yes. Saya kan lebih kepada sebenarnya manajemen ya, manajerial Dakara Group ini kan. Tapi itu tadi karena behavior kita mungkin juga, apalagi kan teknik pertanian itu kan juga dosennya gila bro. Kita ngerjain nih soal, ujungnya salah langsung 0. Nggak ada istilah itu upah, nggak ada itu upah gitu loh kan. Jadi akhirnya kita berusaha maksimal. Yes. Jadi makanya saya sampaikan, ya namanya usaha itu ya harus sampai berhasil. Yeah. Jadi artinya kan behavior ya. Behavior. Kebiasaan itu dan akan membentuk kita. Cuma kan gini bro, ini oke, kita agak naik dikit. Kan mungkin ya beban juga bagi kita sebagai anggaplah misalnya yang sudah tahu itu, bagaimana meyakinkan orang tua gitu loh. Kan ini juga suatu. Jadi gini, oke lah, misalnya kami misalnya punya anak murid ya kan, punya anak didik, kita sendiri sebenarnya udah paham nih. Saya sendiri misalnya kayak anak-anak saya itu saya lakukan itu gitu loh kan. Biar kita seperti yang tadi, kalau kita kan tidak sekedar teori, kita udah menjalanin gitu loh. Tapi sekarang meyakinkan ke orang tua, biar mereka juga berkenan gitu ya. Karena gini loh ya, saya kira sebuah lembaga pendidikan itu, termasuklah IPB kita nih ya, dia bagus karena juga alumninya bagus-bagus. Jadi nggak usah dia marketing lagi, udah langsung itu, udah lu kalau mau di IPB aja gitu ya. Itu kan juga perlu teknik lah gitu ya. Gimana kira-kira meyakinkan orang tua gitu? Menarik. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.